Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para mitra radio atau suara JIC.TV dimanapun berada, alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita kembali di dalam program yaitu JIC Talking yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang ibadah atau sejarah ibadah kurban, disinilah banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana seorang hamba yang membuktikan cintanya kepada Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah itu dibuktikan dengan mempersembahkan seluruh yang dimilikinya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagaimana yang termaktub, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau para ulama tafsir menjelaskan nama dari kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil, untuk menceritakan tentang apa pengorbanan kedua putra Nabiullah Adam, persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keduanya berkurban, idz qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkurban, mempersembahkan apa yang dimilikinya. Habil memiliki profesi sebagai seorang peternak, maka seluruh hewan ternak yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil di dalam beberapa riwayat sebagai seorang petani, maka seluruh hasil pertaniannya dipersembahkan kepada Allah. Namun Qabil memiliki sebuah sifat yang tidak mau mempersembahkan hasil pertanian dengan baik, dengan layak. Dia hitung-hitungan antara dirinya dengan Allah. Dia persembahkan yang kurang layak dan kurang baik. Maka dalam ayat tersebut ditegaskan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka salah seorang di antara dari kedua putra Adam alaihissalam diterima kurbannya, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan salah seorang yang lagi ditolak kurbannya oleh Allah. Maka berkata Qabil, qala la'aqtulannak. Berkata Qabil, sungguh aku akan membunuhmu. Membunuhmu siapa? Yaitu membunuh Habil. Qala, maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima Allah itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Para mitra JIC dimanapun berada, berbicara tentang persembahan manusia kepada Khaliknya itu menunjukkan cintanya, bukti cintanya seorang makhluk kepada Khaliknya. Jangan sampai kita hitung-hitungan bahwasanya kita ketika berkurban apa yang kita dapatkan, untung apa kita. Itu adalah hitung-hitungan manusia. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah dasar kita. Kita berpikir ketika kita berkurban kepada Allah, ketika kita persembahkan apa yang kita milikinya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, dan disitulah Allah akan berikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Nah, para mitra JIC dimanapun berada, kemudian kisah yang kedua itu Allah juga ceritakan bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempersembahkan apa yang dimilikinya, bahkan seorang putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan ini juga termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 100, 101, 102 sampai terakhir 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Nabiullah Ibrahim selalu berdoa pada saat Nabiullah Ibrahim belum memiliki putra. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian Allah kabulkan doa Nabiullah Ibrahim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang akan hadirnya seorang anak yang sangat-sangat taat kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika usia Ismail alaihissalam ketika menginjak remaja, para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya usia sekitar 13 sanawat, 13 tahun. Maka pada saat usia 13 tahun, maka ujian itu turunlah kepada Nabiullah Ibrahim. Bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah? Kemudian sikap Nabiullah Ibrahim taat, patuh kepada perintah Allah. Namun komunikasi kepada seorang anak yang saleh tetap dijalin oleh Nabiullah Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Berkata Ibrahim, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Artinya Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya, anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Artinya Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ini adalah perintah Allah. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putraku? Qala, berkata Ismail, anak yang soleh akan mengatakan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Luar biasa pengorbanan Nabiullah Ibrahim, sekalipun itu putranya sendiri akan diperintahkan untuk disembelih, maka Ibrahim alaihissalam seorang nabi tetap taat dan patuh terhadap perintah Allah. Para mitra Jaisi dimanapun berada. Kemudian syariat ini diteruskan juga bagaimana pengorbanan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditunjukkan dengan apa? Dengan perintah Allah dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Fashalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kalimat wanhar ini adalah kalimat yang disebut dengan fi'lul amr, yaitu perintah. Selain kita ibadah secara vertikal kepada Allah, fasholli li rabbika, tapi pun kita harus peduli kepada sesama dengan cara apa? Wanhar, dengan cara kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Para mitra Jaisi dimanapun berada, inilah bukti pengorbanan seorang hamba kepada Khaliknya. Yang kita miliki, maka lakukanlah yang terbaik, persembahkan yang terbaik kepada Allah. Niatkan limardhatillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Karena harta adalah titipan. Bahkan jiwa kita, anak kita adalah titipan dari Allah. Ketika Allah meminta kepada kita, siapkah kita untuk menyerahkan titipan-titipan Allah tersebut? Jangan sampai kita mengatakan harta ini adalah milikku, menganggap adalah milik kita 100%. Tidak. Harta yang Allah titipkan adalah amanah. Maka ketika Allah minta, Allah ambil secara sukarela, maka serahkanlah harta tersebut secara sukarela. Jangan sampai ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita, salah satu contoh adalah ibadah kurban, membeli hewan kurban, kemudian kita katakan, uang saya tidak ada, saya gimana nanti untuk membeli kebutuhan-kebutuhan saya, mencukupi kebutuhan saya. Maka akan yang terjadi adalah kita berpikir bukan karena kita taat kepada Allah, tapi kita hitung-hitungan antara perintah Allah dengan keinginan manusia. Hindari itu. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat bagi kita. Bukti cintanya kita kepada Allah, buktikan dengan persembahkan apa yang kita miliki semata-mata untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah. Allah akan menilai setiap apa yang telah dilakukan oleh hambanya, baik itu kebaikan, walaupun itu hanya kecil
kecil dan sedikit, maka itu akan menjadi investasi akhirat kita. Dan mudah-mudahan para mitra JIC dimanapun berada, Allah akan limpahkan rezeki kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Kita ketemu lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Peradaban Jakarta Islamic Center atau di JIC.tv. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.